Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vicky Komarullah. Hari ini saya akan membahas tentang materi atau ujian tengah semester mengenai bisnis big data. Eh, Bisnis big data ini saya eh, mengambil contoh yaitu perbankan digital, seperti halnya mobile banking. Contohnya yaitu BCA Mobile atau Brimo. Walaupun masih banyak yang lain seperti Livin atau kalau Mandiri itu, kalau BSI itu Bion, masih banyak contoh yang lain. Platform ini tuh memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan penuh lewat smartphone tanpa perlu ke cabang. Tentu hal ini memudahkan eh, nasabah ya untuk seperti transfer, bahkan pun tarik tunai pun bahkan bisa sekarang lewat mobile banking ya, tanpa harus menggunakan kartu ATM. Kemudian model bisnis dan sistem informasinya. Eh, yang pertama yaitu fungsi utama. Fungsi utama dari mobile banking ini adalah akses layanan perbankan dari autentifikasi, transaksi, manajemen rekening kredit, dan layanan pelanggan digital. Eh, Banyak sebenarnya sudah sudah banyak lah menu-menu di mobile banking ini. Tidak hanya transaksi, bahkan ada manajemen rekening kredit, layanan digital, banyak seperti e-money, top up, dan lain-lain, ya kan. Kemudian pengalaman nasabah, transaksi cepat dari ponsel, seperti transfer, pembayaran, cek saldo, arsip, tanpa kunjungan cabang. Ini tentu sangat eh, efisiensi ya, sangat efisien gitu untuk memudahkan nasabah. Kemudian yang ketiga itu back end dan keamanan, integrasi core banking, enkripsi, HSM dan jaringan pembayaran, BIFAS, RTGS, SKN, memastikan keamanan dan kepatuhan. Ini juga salah satu poin penting juga ya dari big data ya, harus punya apa ya, keamanan lah untuk menjaga data dari nasabah yang melakukan transaksi ataupun melakukan eh, akses informasi pada mobile bankingnya. Kemudian diagram cara kerja sistem mobile banking. Yang pertama, nasabah itu memasukkan nomor rekening, eh, PIN, kemudian biometrik itu untuk apa namanya ya, untuk masuknya ya kan. Kemudian instruksi transaksi seperti transfer, tarik tunai, tagihan, tadi sudah sempat dibahas bahwa tarik tunai juga bisa dilakukan lewat mobile banking tanpa harus menggunakan kartu ATM. Begitu juga tagihan, kita sekarang udah bisa bayar listrik, PDAM, bahkan tagihan pendidikan juga bisa lewat mobile banking. Kemudian data perangkat, lokasi, device ID, waktu, ini data perangkat ini juga bisa di apa namanya ya, bisa di bisa di inilah bisa digabungkan, bisa masuk ke bisa masuk ke mobile banking ini. Untuk prosesnya yaitu autentifikasi multifaktor, OTP, PIN, biometrik. Ini wajar ya, sekarang udah eh, semuanya rata-rata aplikasi juga sudah menggunakan sistem keamanan yang seperti ini. Kemudian validasi saldo dan limit real time, pemrosesan lewat BIFAS, RTGS, SKN, pencatatan mutasi di core banking. Ini juga mutasi ini juga kita gampang sekali ngelihatnya kalau menggunakan mobile banking. Jadi informasi yang kita dapatkan itu juga sangat berjalan dengan baik. Kemudian outputnya ada e-receipt via notifikasi, push, dan email atau pembaruan saldo real time, laporan mutasi dan analitik keuangan nasabah. Ini resip ini juga kadang-kadang ada yang pakai mungkin sebelum ini ya ada SMS banking kadang digabungkan, ada juga yang pembaruan saldo real time itu di eh, BSA Mobil atau Brimo tuh sudah
sudah gampang gitu dilihatnya. Kemudian laporan mutasi dan analitik keuangan nasabah. Ya, kira-kira seperti ini flow bankingnya, yaitu ya tadi masalah input, input nomor rekening, biometrik, dan segala macam, terus transaksi, kemudian eh, ya kemudian diproses ya kan, kemudian baru sampai, terus kemudian receive. Terus alur sistem ringkasan visual, nasabah, aplikasi, core, jaringan konfirmasi, autentifikasi, validasi. Diagram ini menunjukkan alur end-to-end. Nasabah mengirim instruksi, aplikasi melakukan autentifikasi, kemudian core banking dan jaringan pembayaran memproses, kemudian konfirmasi diteruskan ke nasabah. Kemudian seluruh proses tersambung ke database terpusat untuk konsistensi dan audit. Kemudian soal nomor dua yaitu proses transaksi dengan customer. Transaksi dimulai saat nasabah membuka aplikasi dan memilih layanan transfer, pembayaran atau top up. Sistem melakukan autentifikasi berlapis, PIN, plus OTP ke nomor terdaftar. Setelah verifikasi, instruksi dikirim ke core banking untuk validasi saldo dan limit harian. Jika valid, transaksi diproses dan nasabah menerima notifikasi serta bukti transaksi digital secara instan. Teknologinya itu ada SSL atau TLS, kemudian HSF, HSM, kemudian BIFAS. Data tersimpan itu seperti ID transaksi, nominal, rekening asal dan tujuan, timestamp, dan lokasi device. Kemudian soal nomor 2B, proses produksi, pengembangan, dan operasi. Pertama itu rilis fitur. Tim teknologi merilis fitur baru seperti pinjaman online, investasi, asuransi digital secara berkala. Ini memang banyak sekarang ya, apalagi seperti emas yang baru-baru ini juga sekarang ada investasi emas di beberapa bank ya. Kemudian pengujian dan kepatuhan. Setiap fitur melalui penetration testing dan verifikasi kepatuhan OJK sebelum diluncurkan. Tentunya ini harus setiap fitur fitur baru itu harus di apa ya, laporkan OJK untuk disetujui. Kemudian CI atau CD, sistem CI atau CD ini memastikan update berjalan mulus tanpa gangguan layanan. Kemudian distribusi layanan konsumen, distribusi aplikasi dan layanan via cloud dan CDN agar akses cepat di seluruh Indonesia. Dana ditransfer melalui jaringan interbank BIFAS, SKN, RTGS. Kemudian layanan konsumen di BCA Mobil ya ada itu juga tuh chatbot AI 24 jam, fitur pelaporan fraud, pemblokiran darurat, eskalasi ke call center, semua interaksi tercatat untuk audit dan perbaikan layanan. Ini juga salah satunya server redundancy dan failover, target uptime 99,9%, BIFAS, transfer antar bank selesai dalam hitungan detik 24/7. Sistem tiket terintegrasi CRM untuk pelacakan penyelesaian. Nasabah dapat klaim, ubah data, dan layanan tanpa perlu kerja bank. Kemudian rancangan Big Data arsitektur Kappa. Usulan menerapkan Kappa arsitektur yang proses semua data sebagai strip lebih sederhana dan efisien dibanding Lambda. Cocok untuk kebutuhan perbankan yang mengutamakan kecepatan dan konsistensi data real time. Kafka digunakan sebagai message broker terpusat untuk seluruh aliran data. Soal tiga, lapisan dan teknologi. Lapisan data, ingestion, sumber transaksi, produksi, distribusi, layanan konsumen, teknologi, Apache Kafka untuk ingest dan replay. Lapisan dua, stream processing. Semua data diproses sebagai stream, real time, dan reprocessing menggunakan Apache Flink dan Kafka Streams untuk beban ringan. Lapisan tiga, storing dan serving. Hasil disimpan di data lake untuk arsip dan Cassandra untuk akses real time. Visualisasi via Grafana dan Power BI, model ML disajikan lewat transfer flow serving. Keunggulan penerapan big data eh, yaitu kapal sektor Apache Flink digabungkan dengan teknik deep learning. Keunggulan utama deteksi fraud transaksi real time menggunakan model LSTM plus auto encoder yang memproses setiap transaksi dapat
Dalam detik, saat anomali terdeteksi, transaksi ditahan otomatis. Notifikasi dikirim ke nasabah untuk konfirmasi keuntungan praktis. Sistem ini jauh lebih adaptif dibandingkan rule-based statis, mampu mendeteksi pola baru dan menurunkan kerugian akibat fraud secara berlebihan signifikan. Perbankan digital Asia menunjukkan potensi pengurangan kerugian fraud hingga 60% dengan pendekatan serupa. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.